Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Lama sekali nggak bersilaturahim di dalam forum silaturahim dakwah Siraman Rohani Assalam. Hari ini Kamis tanggal 18 hari bulan Juli 2024. Kalau beberapa waktu lalu saya pernah bercerita tentang macam-macam makom yang mainstream ya, atau makom-makom yang umum beredar di tengah-tengah kita, ada 9. Nah sekarang saya pengen membagikan pada Anda makom-makom Mekah kuno, aliran makom-makom yang kalau boleh dibilang makom Makkiyah kuno ya. Ini makom-makom yang cukup jarang dipakai ya, baik itu di dalam azan, dalam salat, dalam iqamah, maupun dalam tilawah maupun qiraah Al-Qur'anul Karim. Langsung aja biar gak membuang-buang waktu. Yang pertama ada Hijaziyah. Hijaziyah tuh atau Hijazi ya. Hijazi itu Hijaz kuno, makom Hijaz tapi versi kuno, Hijaz aliran Mekah kuno. Nah dia itu lebih tonasi nadanya lebih, yang saya dengar aja ya, tonasi nadanya lebih gelap daripada Hijaz yang kita kenal gitu. Jadi kalau Razan Hijazi itu dia lebih nadanya lebih dalam daripada Hijaz yang biasa gitu ya. Yang kedua adalah Dukah. Dukah ini adalah satu keluarga dengan Bayati atau Bayati Dukah lengkapnya. Nah Bayati Dukah ini dia lebih populer itu di Irak. Nah, jadi ibaratnya Bayati yang lebih lebih tonasi nadanya lebih dark, lebih gelap lagi daripada Osyak Turkiya atau Bayati Turkiya yang seringkali disebut tonasi nadanya atau intonasi nadanya lebih gelap daripada Bayati yang biasa gitu. Itu Dukah. Yang ketiga masih saudaraan dengan Bayati dan Hijazi, yaitu namanya Rakbi. Yaitu Bayati dan Hijaz dicampur jadi satu, itu namanya Rakbi gitu. Contoh aplikasian kayak gini: Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu Rakbi. Nah, yang berikutnya masih nyampur dengan Hijaz tapi dicampur dengan Ros. Itu disebut Harib, atau orang banyak bilang Ros Banjakah. Nah, Ros Banjakah itu atau disebut Harib. Ros dan Hijaz campur jadi satu ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
dhalin. Contohnya. Kalau harib. Harib itu Ros dan Hijaz dicampur jadi satu. Kalau azannya kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh contohnya. Kalau azan harib ya. Harib, Ros, Hijaz campur jadi satu. Atau Ros Banjakah nama lainnya. Itu jarang juga dipakai di Indonesia dan kedengaran di Indonesia. Nah, yang berikutnya lagi mungkin juga sekaligus penutup ya, karena saya OTW mau sampai masjid, adalah Banjakah. Banjakah ini mungkin Anda lebih familiar dengan nada takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Pada umumnya Banjakah ini adalah hadir dalam format makom sikah. Maaf, sikah, bukan nggak pakai H ya. Sikah. Saya cukup sering bawa azan dengan sikah Banjakah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada yang lebih langka lagi, Hijaz Banjakah. Nah, Hijaz Banjakah tuh lebih lebih gelap lagi daripada Hijazi. Lebih gelap lagi daripada Hijazi. Dulu saya pernah sekali bawa azan Hijaz Banjakah. Ini saya improvisasi sendiri ya. Saya contohin aja Hijaz Banjakah, azan Hijaz Banjakah lah saya kayak gini. Maaf. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Dah cukup. Nah, saya sambil jalan, gak enak. Tuh contohnya ya, contoh tentang Hijaz Banjakah saya contohin lewat. Itu angka juga. Gitu. Itu langka juga. Tapi kalau di YouTube Anda ketemu Bayati Banjakah, itu bukan. Bayati Banjakah bisa hadir dalam dua jenis. Ya. Tapi itu namanya bukan Bayati Banjakah, yaitu Dukah yang populer di Irak, dan satu lagi adalah Rakbi. Rakbi itu Bayati dan Hijaz nyampur jadi satu. Gitu.
Azannya cukup sering saya bawa. Azan Bayati Hijazi. Jadi depannya Hijaz, lanjutnya lagi Bayati. Itu biasa dipakai di Madinah, azannya Madinah itu. Azan Masjid Nabawi. Jadi itu ya teman-teman ya, sejumlah makom-makom yang boleh dibilang antik dan langka atau mungkin jarang terdengar atau terpakai oleh kita ketika adzan, qiraah, tilawah, qamat, iqamah maupun ketika salat. Itu jarang. Gitu. Semoga ada manfaat. Ya, ini semoga menambah wawasan keilmu pengetahuan kita berkaitan dengan irama-irama yang mengindahkan kalimat-kalimat Allah. Ya, karena sesungguhnya Allah itu suka dengan sesuatu yang indah gitu. Tapi apalah arti menguasai dan melantunkan satu makom, tapi kalau kalimat-kalimat Allah itu kita tidak lafazkan sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu. Semoga bermanfaat. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.